Setelah dengan brutal memukul kepala Lisa berkali-kali dengan sebuah martil, Koko nggak puas juga. Karena kemudian, dia membelah dada Lisa, lalu menarik paksa jantungnya yang bahkan masih berdenyut. Hai, makasih ya yang sudah klik video ini. Oh iya, kali ini aku mau cerita sebuah kejadian mengerikan yang menimpa seorang pemilik salon yang dibunuh dengan cara yang sadis banget sama mantan pacarnya di daerah Tomohon, Minahasa. Udah pernah denger ceritanya belum? Kalau udah, nggak apa-apa ya, denger lagi ceritanya versi aku. Terus buat yang belum, sini deh aku ceritain. Peristiwa naas ini terjadi bermula di hari Jumat tanggal 29 April tahun 2022. Seorang wanita pria atau waria berinisial HM alias Lisa, 49 tahun, dan asistennya RK alias Koko, 31 tahun, sedang mengerjakan sebuah pekerjaan. Kebetulan, Lisa memang membuka jasa salon dan semacam jasa rias pengantin beserta dekorasinya. Dan malam itu, ada orang yang menyewa jasa salon milik Lisa untuk membuat dekorasi pesta pernikahan tepatnya di Desa Paso, Minahasa. Sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Tengah, pekerjaan dekorasi mereka selesai. Sehingga kemudian Lisa dan Koko pun pulang menuju salon Lisa di Tondano. Karena kebetulan mereka berdua ini memang tinggal di salon itu. Gak lama setelah tiba di salon, mereka berdua kembali pergi menggunakan sepeda motor menuju kota Tomohon untuk membeli obat batuk. Mereka membeli obat batuk dengan jumlah yang cukup banyak ya, yaitu 4 box obat batuk. Setelah itu, mereka kembali berkendara menuju salon Lisa di Tondano. Sesampainya di salon, Lisa yang capek langsung menuju kamarnya, lalu gak lama kemudian dia pun tertidur. Sementara Koko gak langsung ikut tidur, tapi mengambil sebuah gunting untuk membuka saset obat batuk yang tadi dia beli. Gak tanggung-tanggung, dia menenggak 20 saset obat itu sekaligus. Ini agak mind-blowing ya. Buat apa Koko meminum obat batuk sebanyak itu? Ya kan? Salah-salah bukan hanya virus penyebab batuknya aja yang pergi, tapi nyawanya juga. Gak lama setelah dia meminum obat itu, Koko gak langsung tidur ya, tapi masih santai-santai gitu sambil mendengarkan musik. Sekitar pukul 2:30 dini hari, si Koko ini kembali meminum 20 saset obat batuk lagi. Kemudian, dia tetap masih belum tidur juga dan masih santai mendengarkan musik. Sampai akhirnya, sekitar pukul 5:30 waktu setempat, si Koko ini seperti mendapatkan bisikan untuk melakukan hal gila. Dia berjalan ke dapur, lalu mengambil sebuah martil atau palu yang emang disimpan di dalam lemari dapur. Kemudian dia masuk ke dalam kamar di mana ada Lisa yang lagi tidur pulas di sana. Dan tanpa peringatan apapun, tiba-tiba Koko menghantamkan martil itu ke kepala Lisa berulang kali tanpa ampun. Kalau kata polisi, bagian tulang tengkorak Lisa ini berlubang, terus otaknya sampai pada keluar-keluar gitu. Aduh, sumpah ngeri banget ya. Tapi ternyata, kesadisan Koko nggak sampai di situ aja. Karena kemudian Koko ngeliat kalau Lisa ini masih bernapas. Kemudian di kamar itu juga ada gunting yang tadi dipakai sama dia buat buka bungkus obat batuk ya. Udah deh, dia ambil itu gunting lalu menikam dada Lisa berulang kali. Seperti belum puas juga, Koko lalu pergi ke dapur mengambil sebuah pisau yang kemudian dengan sadis dia pakai buat ngebelah dada Lisa. Lalu masih belum puas juga nih, dia memasukkan tangan kirinya ke dalam rongga dada Lisa, kemudian menarik paksa jantung Lisa yang bahkan saat itu masih berdenyut. Jantung itu pun lalu ditusuk lagi pakai pisau. Astaga, sumpah ya, nggak kebayang ada manusia sekejam itu hidup di dunia nyata. Setelah melakukan hal gila itu, Koko kemudian menutup tubuh Lisa yang udah sangat-sangat mengenaskan menggunakan sebuah selimut. Dia sendiri kemudian mengganti bajunya yang udah pasti penuh sama darah ya, untuk selanjutnya mengendarai motornya menyerahkan diri ke Polres Minahasa sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Tengah. Kepada polisi, Koko mengakui semua perbuatan sadisnya itu. Lalu, apa sebenarnya motif Koko sampai tega melakukan hal semengerikan itu kepada bosnya sendiri? Jadi, ternyata hubungan Koko dan Lisa ini tidak biasa ya. Bukan sekedar bos dan asistennya, tapi mantan pacar. Loh, udah mantan, tapi kok masih tinggal bareng? Jadi gini,
Koko sama Lisa ini pernah menjadi sepasang kekasih pada tahun 2013 sampai tahun 2016. Nah, tapi setelah putus di tahun 2016 itu, Koko masih tinggal bareng Lisa dan malah menjadi asistennya saat Lisa ini ada job bikin dekorasi gitu. Hubungan mereka juga masih TTM ya, secara status udah putus tapi masih mesra gitu. Pokoknya nggak jelas deh hubungan mereka. Dan menurut Koko, saat itu Lisa kayak punya gebetan baru gitu. Tapi ya masih mesra juga sama dia. Dan hal ini tuh kayak bikin Koko cemburu plus dendam banget sama Lisa. Dan puncak kekesalan serta cemburu Koko itu beneran meledak malam itu. Nah, ingat kan malam itu mereka beli obat batuk sampai 4 box dan menenggak langsung obat itu 40 saset sekaligus. Jadi, Koko emang minum obat itu bukan pengen nyembuhin batuknya, tapi pengen dapat efek mabok saat dia overdosis obat itu. Jadi memang ada beberapa obat batuk yang mengandung dextrometropan dan jika zat tersebut disalahgunakan dengan dosis besar, maka bisa timbul efek halusinasi dan euforia mirip penggunaan narkoba. Di beberapa daerah di Indonesia bahkan melarang peredaran beberapa merek obat batuk karena disinyalir sering disalahgunakan. Kembali ke kasus Koko tadi, di mana malam itu dia memang menenggak obat batuk dengan dosis mengerikan ya. Menurut Koko, malam itu Lisa sempat mengajaknya untuk berhubungan badan, tapi Koko menolak. Lalu dia keluar dari kamar itu. Setelah itu dia meminum lagi 20 saset obat batuk dan gak lama dia mendapatkan bisikan untuk melakukan hal sadis sama Lisa. Apalagi di luar efek obat itu pun, Koko juga menyimpan dendam dan cemburu buta ke Lisa ya, karena Lisa ini punya gebetan baru. Jadi makin-makin ya aksi brutalnya. Udahlah cemburu ditambah efek obat ya kan. Polisi kemudian mendatangi salon Lisa dan menemukan tubuh Lisa yang sudah sangat mengerikan di sana. TKP juga nggak kalah mengerikan ya, karena saking sadis dan brutalnya Koko, itu tembok kamar Lisa penuh sama cipratan darah. Sampai sekarang proses hukum atas kasus ini masih berjalan. Polisi masih mengumpulkan banyak bukti-bukti lagi dan Koko pun sedang menunggu vonis apa yang akan dijatuhi hakim kepadanya atas perbuatan kejamnya itu. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Makasih banget ya. Jangan lupa support channel YouTube ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notification agar kalian tahu saat aku cerita lagi, cerita mulu, cerita terus untuk kasus selanjutnya. Dadah!